dari rongsokan elektronik memiliki tingkat resiko berbahaya tinggi. Limbah elektronik ini mengandung ribuan material yang dikategorikan sebagai bahan beracun dan berbahaya atau B3. Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB di sebuah desa di Tangerang, Indonesia menunjukkan kadar timbal darah anak-anak melewati ambang batas akibat dampak limbah elektronik. Jumadi, bocah 7 tahun asal Tangerang ini adalah salah satu anak yang diteliti. Hasil penelitian KPBB, kadar timbal dalam tubuh Jumadi mencapai 47/8 mikrogram desiliter. Angka ini sangat tinggi karena batas kewajaran kandungan timbal dalam tubuh hanya 10. Diduga penyebabnya adalah limbah dari sebuah pabrik peleburan aki yang tidak jauh dari rumahnya. Katanya timbalnya itu tinggi. Timbalnya tinggi, katanya suruh minum susu. Sehari berapa kali minum susu? 2 hari. Sehari 2 kali? 2 kali. Minum susu nggak? Minum. Sekarang minum susu? Iya. Tiap apa? Tiap sore. Nah, di Jabodetabek kita menemukan 71 titik, di mana dari 71 titik itu sendiri itu sebenarnya hasil investigasi kita pada tahun 2004. Nah, tahun 2004 kita melakukan investigasi berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa kadar timbal di daerah Serpong itu sangat tinggi. Waktu itu Kementerian Lingkungan Hidup kebingungan kira-kira sumber dari timbal yang ada di Serpong itu dari mana, mereka tidak tahu. Kemudian dari Puspitek Serpong, Batan, mereka juga tidak mengetahui kenapa kadar PB di daerah Serpong itu tinggi gitu. Nah, kemudian kita waktu itu melakukan investigasi, itu tahun 2001 ya, dan terakhir tahun 2004 kita menghasilkan peta, di mana kita menemukan ada 71 titik peleburan aki bekas di Jabodetabek. Berdasarkan data United Nations Environment Program atau UNEP, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Program Lingkungan, sampah elektronik meningkat sebanyak 40 juta ton per tahun. Di antaranya adalah sampah komputer bekas yang melonjak dibandingkan tahun 2007. Dari 200% ke 400% di Afrika Selatan dan Cina, bahkan di India melambung hingga 500%. UNEP juga mencatat bahwa Amerika Serikat adalah produsen limbah elektronik terbanyak mencapai 3 juta ton. Sedangkan posisi kedua diduduki Cina dengan jumlah 2/3 juta ton. Beberapa negara maju membuang barang elektronik sebelum menjadi sampah, seperti komputer ke negara sedang berkembang atas nama barang elektronik second. Bagi negara pengimpor, untuk sementara memang diuntungkan dengan barang elektronik harga murah meriah, tapi dalam jangka panjang harus menanggung beban pencemaran lingkungan B3 dari komponen-komponen rongsokan elektronik tersebut.